Halo guys, ketemu lagi bersama gua Rama yang kali ini bakal memberikan preview dari sebuah game berjudul Little Nightmares 3. Mungkin bagi sebagian orang nama game ini sudah tidak asing lagi ya, karena game ini tuh sudah pernah rilis versi Little Nightmares 1 dan versi Little Nightmares 2. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke konten preview Little Nightmares 3. Let's go guys. Gue kasih tahu di sini gue memainkan game versi demo dan di sini dapat dua karakter berbeda. Law dengan topeng, tengkorak dan jubah biru serta Alone dengan helm dua lubang, rambut kemerah-kemerahan dan pakaian hijau. Selain tampilan, mereka juga punya senjata berbeda. Law dibekali busur panah sedangkan Alone pakai kunci Inggris untuk menyelesaikan puzzle sekaligus menyerang musuh. Gua bermain sebagai Law karena penasaran sama mekanik busur panah. Di Little Nightmares 2 sebelumnya kita pernah dikasih mekanik singkat dengan palu dan pipa besi. Jadi gua ingin coba versi baru. Ternyata penggunaan busur panah ini nggak terlalu kompleks, mirip kayak melempar objek ke titik tertentu secara otomatis. Selama jarak pas dan arah yang tepat, serangan bakalan kena, meskipun kadang bisa meleset kalau arahnya salah. Bermain dengan dua karakter berbeda bukan hal yang baru, karena di seri kedua kalian juga main dengan Mono dan Six. Meski Six adalah NPC, nah kali ini kalian bisa bermain langsung dengan teman, keluarga, atau pasangan untuk mengontrol salah satu karakter. Sayangnya game ini tidak mendukung local co-ops, jadi butuh dua PC atau dua konsol. Berbeda dengan seri sebelumnya, di mana Six sering kasih petunjuk, di sini kalian berdua harus memecahkan puzzle sendiri. Kadang bahkan dipaksa berada di lokasi berbeda dan menyamakan timing untuk progres. Inilah yang bikin game ini cukup sulit kalau salah satu pemain gak punya game sense. Jadi kemungkinan akan ada trial and error. Menurut gua justru itu yang bikin game ini jadi lebih seru dimainkan bersama orang lain. Puzzle-nya masih pakai formula klasik, timing, menyelinap, dan memanfaatkan senjata. Contohnya di stage yang gue coba ada area dari The King dan Mini yang benar-benar menguji kesabaran. Untungnya checkpoint cukup nyaman, jadi kalian nggak perlu ulang dari jauh. Tapi ada hal yang agak aneh menurut gue. Misalnya salah satu pemain mati, animasi karakternya terlihat statis dan kurang natural. Semoga diperbaiki di versi rilisnya nanti. Dari segi item, sayangnya di demo ini nggak ada peralatan spesial seperti payung hitam yang pernah ada sebelumnya. Jadi gue penasaran apakah nantinya akan ada tambahan item selain dua senjata utama. Dan dari sisi visual, perbedaannya dengan seri kedua terlihat jelas. Little Nightmares 3 punya warna lebih hidup berkat pencahayaan bayangan dan latar karnaval yang penuh warna. Ditambah dari desain karakter yang kontras dengan background, bikin game terlihat lebih menarik. Desain level masih mempertahankan vibes horror khas seri sebelumnya. Monster yang bikin gak nyaman dan objek sekitar yang familiar tapi tetap bikin waspada. Namun replayability-nya agak terbatas, hanya sebatas pakai karakter A atau B tanpa ending tambahan. Ada beberapa aktivitas sampingan tapi mungkin mudah terlewat kalau kalian terlalu fokus ke progres. Kesimpulannya, Little Nightmares 3 sudah solid sebagai game multiplayer berkat pondasi dari dua seri sebelumnya. Kekurangannya ada di absen fitur lokal co-ops, apalagi kalau mengingat harga bundle pre-order di Steam yang mencapai 400 ribuan. Pastinya orang bakal membandingkan game ini dengan The Reanimal buatan studio original Tarsier. Menurut gua terlepas dari harga, ini game cocok banget dimainkan bareng teman, pasangan, atau keluarga. Visualnya menarik, gameplaynya tegang, puzzle solvingnya juga menantang, dan pastinya akan seru jika kalian memainkan game ini sebagai streamer bersama dengan viewer. Karena selain bikin tegang, pasti juga banyak momen lucu atau ngeselin saat partner kalian gagal. Gua pribadi merasa Little Nightmares 3 solid, tegangnya dapat, horornya dapat, puzzle solvingnya juga seru. Perbedaan utamanya memang ada di mode co-op, jadi bukan cuman bisa goblok sendirian tapi juga bisa goblok bareng-bareng. Itu aja preview kali ini, sampai ketemu lagi di preview bulan depan karena game ini bakal rilis di bulan Oktober nanti di berbagai platform seperti Steam, PS5 dan Xbox Series X dan S. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Sampai jumpa di konten preview dan review selanjutnya. Bye.
sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah.